Ketika suatu hari nanti mereka turun dari sebuah gunung, itu terlihat seperti aliran air bah atau aliran air banjir yang sangat besar yang turun dari gunung. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, aduh, masih muka bantal nih geng, baru bangun tidur ya kan. Terus tiba-tiba dapat sebuah informasi atau bahan untuk kita bahas hari ini gitu ya dari tim kreatif. Itu gue suka banget. Ini bercerita tentang makhluk mitologi yang terkenal di dalam agama Islam. Kemarin kita sempat membahas makhluk mitologi yang ada di Yunani. Kalau membahas tentang Yunani, makhluk mitologinya itu akan berhubungan dengan dewa-dewa gitu kan. Terus juga memang bisa kita lihat sangat-sangat menyeramkan gitu bentuk-bentuknya. Ternyata di luar kepercayaan kaum atau masyarakat Yunani, ada lagi kepercayaan makhluk mitologi dari umat Islam, agama Islam gitu ya. Kenapa dikatakan mitologi gitu ya? Untuk saat ini makhluk-makhluk ini belum bisa kita lihat atau hanya menjadi sebuah rahasia, namun dapat kita baca gitu ya, cerita tentang kehidupannya, cerita tentang keeksistensiannya gitu ya, dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Berbicara tentang agama, mau itu agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, sampai ke agama Yahudi gitu ya, itu semuanya memiliki misteri-misteri yang belum terpecahkan. Namun di dalam Alkitab atau pedoman agama masing-masing itu punya cerita gitu ya. Dan kita sebagai masing-masing individu yang mengimani agama masing-masing gitu ya, kita itu diwajibkan untuk percaya. Kita diwajibkan untuk percaya atau wajib mengimani apapun sejarah, apapun cerita yang ada di dalam kitab suci agama yang kita peluk gitu. Nah, hari ini kita akan membahas misteri-misteri yang ada di dalam agama Islam, terutama di bagian makhluk mitologinya, karena ini sangat seru menurut gue. Mari kita bahas satu persatu nih geng, mitologi-mitologi yang ada dalam kepercayaan umat Islam. Yang pertama, Azazil. Oke geng, kali ini gue mau ngenalin ke kalian produk body care dari Scarlett. Nah, di sini kalian bisa lihat udah ada lotion, shower scrub, dan body scrub. Nah, saat ini Scarlett mengeluarkan produk ukuran terbaru dari shower scrub, yaitu shower scrub ukuran mini. Dan di sini ada 3 varian yang ukuran mininya, ada Charming, Jolly, Freshly. Kalian bisa mendapatkan 3 produk ini dalam versi mini dan full size-nya. 3 varian ini fungsinya itu sama dengan varian yang lain kayak pomegranate, coffee, dan yang lain-lain, geng. Jadi ini perbedaannya hanya pada aromanya aja. Varian mini dan varian full size ini sudah di launching pada tanggal 25 November 2021 lalu. Jadi kalian udah bisa mendapatkan varian ini ya, geng. Jadi ini buat kemana-mana cukup praktis, bisa dimasukin ke dalam tas atau dompet. Nah, buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung ke WhatsApp-nya, ada line-nya juga dan Shopee Mall-nya juga. Jadi praktis banget. Nah, sekarang gua mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara mengaplikasikan produk ini ke kulit kalian. Let's go. Oke, pertama-tama kita akan pakai body scrub-nya dulu nih, geng. Nah, ini kita langsung oles ke badan, dan di sini sebenarnya ada 3 aroma, yaitu romansa, coffee, dan pomegranate. Ini mengandung glutathione dan vitamin E. Nah, setelah diratakan, kalian tunggu selama 15 menit baru bilas pakai air. Setelah dibilas, baru sekarang kita pakai shower scrub. Nah, di sini gue pakai yang aroma Charming karena ini gue suka banget gitu ya. Wanginya tuh enak banget gitu. Nah, kandungannya itu ada glutathione, vitamin E, beets, dan kolagen. Oke. Kalau udah, saatnya kita mengaplikasikan fragrance brightening body lotion. Oke, langsung kita aplikasikan ke kulit. Nah, ini enak banget, geng. Teksturnya halus dan wangi banget. Ini buat membantu mengembalikan kelembapan kulit dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Udah gitu harumnya ini sangat-sangat lama, geng. Bener-bener recommended banget buat kalian pakai di rumah. Mungkin dari teman-teman sudah pernah ada yang mendengar tentang Azazil. Kalau kalian orang muslim, biasanya di pengajian-pengajian gitu ya, itu diajarkan gitu tentang kisah daripada Azazil ini. Azazil ini adalah nama asli dari iblis, dan Azazil ini merupakan bapak dari semua kalangan atau dari semua bangsa jin. Jadi dia tuh kayak nenek moyangnya lah gitu ya. Kalau dalam struktur manusia itu Nabi Adam ya gitu. Namun di dalam pendapat lain ada juga yang mengatakan kalau nama asli daripada iblis ini bukan
Azazil, namun Al-Harith. Nah, namun hari ini kita terfokus kepada Azazil ini. Di dalam syariat Islam, Azazil ini dipercaya sebagai seorang pemimpin dari kelompok syaitan. Baik itu syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, pasti agak bingung nih ya, katanya setan, tapi kok ada kalangan jinnya, ada kalangan manusia. Nah, antara setan dan jin ini berbeda, geng. Setan ya setan, jin ya jin gitu ya. Setan itu bertugas untuk menggoda manusia, sementara jin tidak seperti itu. Terus kenapa ada setan yang dari golongan manusia? Nah, ini biasanya manusia-manusia yang sudah bersekutu dengan bangsa goib atau bangsa setan ini. Nah, di mana dua golongan ini dipimpin oleh Azazil. Di dalam agama Islam diyakini kalau sebelum diciptakannya Adam, Azazil inilah yang mengimami semua malaikat. Jadi sebelum dia memimpin para syaitan gitu ya, dia itu sempat memimpin kaum atau golongan daripada malaikat dengan sebutan lain Syait al-Malaikat dan Kazin al-Jannah atau bendahara surga. Nah, di dalam kisahnya Azazil ini sebelum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki wajah yang sangat cemerlang atau wajah yang sangat indah gitu ya, good looking lah gitu bahasa anak gaul ya. Dan dia memiliki 4 sayap dan dikaruniai banyak ilmu, rajin beribadah, dan bisa dikatakan dia ini adalah sosok yang sangat dikagumi oleh para malaikat. Bahkan sampai dia ini menjadi pemimpin dari malaikat Karubiyun, dan masih banyak hal lain yang mengagumkan dari sosok Azazil ini, geng. Di dalam kisahnya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Azazil ini diminta untuk tunduk terhadap Adam dengan cara bersujud gitu ya terhadap Nabi Adam gitu. Sayangnya di sini Azazil menolak perintah Allah dan akhirnya Azazil ini mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana wajahnya yang tadinya itu sangat indah gitu ya, sangat cemerlang gitu, dirubah menjadi buruk layaknya seekor babi hutan. Buruknya tuh layaknya seekor babi hutan. Ini nggak tahu nih, mungkin ada yang menganggap babi hutan keren gitu ya, tapi menurut gue itu buruk banget sih. Wajah Azazil ini dirubah kayak gitu, geng. Jadi benar-benar dari yang tadinya dia itu kita lihatnya good looking, fresh gitu ya, jadi bentuknya tuh ya babi hutan, lo tahu sendiri ya, ada taring, hidungnya begitu gitu. Jadi benar-benar bertolak belakang gitu dengan wajah dia sebelumnya. Lalu tidak hanya itu, Allah kemudian merubah kepalanya menjadi seperti kepala onta, dan bagian dadanya itu semacam adanya daging tumbuh yang menonjol sampai ke atas punggung. Kedua matanya terbelah di sepanjang wajahnya, geng. Bahkan sampai-sampai lubang hidungnya itu terbuka lebar. Lalu kedua bibirnya itu dibentuk seperti bibir lembu. Taringnya keluar ya layaknya babi hutan gitu ya, kalian tahu lah gitu kan. Dan jenggotnya gitu, ada bulu jenggotnya gitu, itu hanya tumbuh sebanyak 7 helai. Ini benar-benar konyol banget. Dan Azazil ini diberikan umur untuk hidup sampai akhir kiamat nanti. Jadi dia adalah salah satu yang akan menyaksikan akhir daripada bumi ini. Jadi di akhirat nanti baru mungkin kita bisa bertemu dengan sosok Azazil ini ya, geng ya. Tapi jangan sampai lah. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, bener apa enggak ini Azazil ini ada gitu ya. Berbeda dengan makhluk mitologi Yunani, mungkin dikatakan pernah ada dan pernah muncul di bumi, di muka bumi gitu ya. Namun makhluk mitologi yang ada di dalam kepercayaan Islam ini belum pernah ditemukan atau belum pernah muncul, melainkan nanti di hari kiamat atau akhir daripada umur bumi, umur dunia ini, mungkin kita akan bertemu dengan semua makhluk mitologi ini. Kita ke makhluk mitologi kepercayaan Muslim atau kepercayaan Islam yang kedua, yang bernama Burak. Mungkin ini masih terdengar asing di telinga kita gitu ya, terutama umat muslim. Itu Burak ini jarang sekali sih dibahas. Nah, Burak ini adalah sosok daripada cahaya atau kilat. Apa fungsi daripada Burak ini? Nah, Burak ini adalah sebuah tunggangan atau alat transportasi Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan Isra Mi'raj. Nah, ini merupakan sebuah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju ke Mi'raj. Dikatakan kalau makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbuat dari cahaya. Dan jika kita lihat dalam kamus bahasa, arti daripada Burak ini adalah binatang kendaraan Nabi Muhammad SAW yang berbentuk seperti kuda bersayap kiri dan kanan. Jadi kayak kuda bersayap gitu, geng. Namun dalam kamus umum gitu ya, jika kita cari tentang Burak ini, itu artinya adalah burung cendrawasih. Nah, dalam pengertiannya ini diartikan seekor burung dari surga atau bird
of Paradise. Sebenarnya nih geng, burak ini adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam Al-Quran dengan arti kilat. Jadi nggak jauh beda gitu ya pengertiannya. Satu cahaya, yang satu kilat gitu. Nah, salah satu ayat yang membahas tentang burak ini ada di surat Al-Baqarah ayat 20. Nah, di situ kalian bisa baca gitu ya pengertian tentang burak ini menurut kepercayaan orang muslim. Nah, sekali lagi gue ingatkan nih, mungkin ada teman-teman yang dari non-muslim mendengarkan cerita kali ini, mungkin ini agak sedikit tidak sepaham dengan teman-teman semua yang non-muslim, namun tidak ada salahnya kita saling berbagi informasi. Gue juga secara pribadi sering sekali mendengar kayak informasi-informasi tentang agama lain. Gue senang mempelajari agama Hindu, Buddha. Kenapa gue senang mempelajari dua agama ini? Karena memang kedamaian dan ketenangannya itu ini banget ya. Maksudnya di sana tuh benar-benar kayak misalkan let's say kayak yoga gitu kan, meditasi. Nah, itu kan agama Hindu, Buddha banget tuh. Keilmuannya ke arah sana gitu ya. Terus juga karena gue banyak teman dari Protestan dan Katolik, gue juga senang kadang mendapatkan informasi dari agama mereka. Jadi untuk pembahasan hari ini gue rasa gak apa-apa gitu ya untuk kita saling berbagi informasi gitu. Nah, kita langsung aja ke makhluk mitologi yang dipercaya dalam agama Islam yang ketiga, yang bernama Anqa. Berbicara tentang Anqa, ini cukup terkenal dan cukup familiar di dalam agama Islam, di mana Anqa ini adalah sesosok makhluk yang berbentuk seperti burung besar dan sangat misterius di dalam mitologi Islam. Burung ini disebutkan namanya di dalam buku Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Ajaib Al-Ma'luqat wa Garaib Al-Mawjudat. Nah, burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung ini sebenarnya pernah ada di zaman Nabi Hanzalah dengan umat yang disebut Asyab Ar-Ras. Dia berhasil memusnahkan dan membunuh gitu ya burung ini dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diminta juga untuk memutuskan semua keturunan daripada burung ini, geng. Perawakan dari burung ini sering sekali disamakan atau diidentikan dengan burung simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno yang merupakan teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh besar banget, geng. Jadi benar-benar ukurannya itu tidak biasa seperti burung pada umumnya, mungkin lebih besar daripada burung onta gitu ya. Dan dikabarkan saking besarnya dia mampu mengangkat seekor gajah dengan cengkraman cakarnya. Kalau ini sih gue gak heran. Kenapa? Karena banyak juga gitu ya footage-footage yang kita tahu. Kita lihat video di mana elang mampu mengangkat seekor harimau, mampu mengangkat seekor serigala, bahkan ular besar gitu ya. Jadi untuk ukuran burung elang aja mampu, apalagi seekor Anqa yang dikabarkan jauh lebih besar. Namun di dalam sumber-sumber informasi kuno gitu ya, sempat disebutkan juga sebenarnya burung Anqa ini pernah menjadi burung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini sebelum menjadi sosok yang dimusuhi gitu ya, ini sempat menjadi ya seekor burung andalan lah gitu. Al-Kisai mengisahkan kalau burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Dan apabila burung ini terbang, dia sanggup atau dia mampu menutup matahari layaknya seperti segumpal awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya panjang seperti leher onta, dan memiliki 4 buah sayap, yang dimana 2 sayap depannya itu panjang dan 2 sayap belakangnya itu pendek. Jadi nggak kebayang gitu ya, seandainya ini makhluk masih hidup, mungkin kita manusia adalah mangsanya dia kali ya. Lalu kita ke makhluk mitologi selanjutnya yang bernama Dabat Al-Ard. Makhluk ini merupakan makhluk yang lumayan mengerikan. Dabat Al-Ard sendiri adalah sebuah frasa yang dapat diartikan dengan binatang buas. Kalau digambarkan gitu ya, sebuas apa gitu. Ini bisa digambarkan semacam monster yang muncul dari perut bumi. Di dalam kepercayaan Islam, makhluk ini adalah makhluk yang muncul sebagai tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Dan binatang ini akan keluar di kota Makkah dekat Gunung Syafa setelah peristiwa matahari muncul dari barat. Anjir, merinding nih. Nah, ketika munculnya makhluk ini, dia akan berbicara dalam bahasa Arab dengan bahasa yang fasih dan jelas. Dan dalam kemunculannya, Dabat Al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, geng. Ibnu Jurai mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan sangat rinci, dimana dikatakan kepalanya itu seperti kepala kerbau, matanya berbentuk seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, dan tanduknya seperti tanduk
rusa jantan, yang mana dia juga memiliki leher seperti leher unta dan dadanya itu seperti dada singa, namun memiliki warna kulit seperti warna kulit harimau, dan memiliki ekor semacam ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Jadi macam kombinasi beberapa hewan gitu ya, bentuknya tuh benar-benar sangat aneh. Jadi nggak kebayang ketika makhluk ini muncul dalam bentuk campuran-campuran hewan gitu ya, dan dia berbahasa Arab yang sangat fasih gitu. Nah, ini akan muncul ketika menjelang hari kiamat nanti. Lalu makhluk mitologi selanjutnya bernama Dabbah. Dabbah ini adalah makhluk atau hewan yang akan muncul di sebuah gunung nantinya. Dia ini merupakan makhluk melata yang sangat panjang, jadi semacam ular gitu, geng. Dan di dalam hadis dideskripsikan dia akan keluar dari dalam gunung dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan seperti kecepatan kuda. Namun saking panjangnya, setelah 3 hari baru setengah badannya yang keluar. Nah, itu 3 hari, geng. Jadi bayangin nih, kalau keseluruhan badannya keluar itu harus menunggu 6 hari berarti kan. Dan dalam kondisi tersebut dia membawa cincin dan tongkat nabi. Kalau diperhatikan, bentuknya itu benar-benar persis mirip dengan naga. Oke, kita lanjut ke makhluk mitologi selanjutnya. Nah, makhluk mitologi selanjutnya ini sangat terkenal, sudah sering sekali diucapkan dan disebut-sebutkan gitu ya. Apalagi sebagai umat muslim, kita itu diwajibkan percaya dan beriman kepada apa yang sudah disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran dan hadis. Yang kali ini adalah Ya'juj Ma'juj. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang makhluk mitologi yang satu ini, Ya'juj Ma'juj. Dia dideskripsikan berbentuk seperti manusia yang memiliki kemampuan fisik lebih kuat dan lebih gagah, namun lebih rakus dari manusia biasa. Dan ternyata Ya'juj Ma'juj ini sudah ada semenjak dari zaman Rasulullah SAW. Namun hanya saja mereka ini terhalang oleh sebuah tembok yang disebut dengan tembok Zulkarnain. Ada yang menyebutkan kalau Ya'juj Ma'juj ini adalah sebuah bangsa yang sangat besar, raksasa, dan mereka ini adalah bangsa yang memiliki ras tersendiri. Nah, ada juga yang menyamakan kalau Ya'juj Ma'juj ini kayak Titan. Kalian tahu ya, ada film Titan yang orang-orang dilindungi oleh sebuah tembok gitu ya. Terus raksasa-raksasa yang nggak pakai baju nyerang manusia-manusia gitu kan. Itu sebenarnya bisa dideskripsikan atau bisa dikaitkan dengan gambaran Ya'juj Ma'juj ini. Sebenarnya Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa yang sama-sama masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia ini adalah bangsa yang bertubuh besar sebagaimana disebutkan di dalam hadis Syahih Bukhari dan Muslim. Walaupun sama-sama seperti kita, manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki ciri khas atau sifat tersendiri yang berbeda dengan manusia. Sifat yang paling khas dari mereka adalah mereka ini adalah bangsa yang perusak parah, dan jumlah mereka sangat besar. Bahkan bisa dikatakan ketika suatu hari nanti mereka turun dari sebuah gunung, itu terlihat seperti aliran air bah atau aliran air banjir yang sangat besar yang turun dari gunung. Bangsa ini tidak bisa berbicara atau tidak pandai berbicara. Matanya itu kecil atau sipit, hidungnya juga kecil, mukanya itu lebar, kulitnya berwarna merah, dan mukanya itu seakan-akan mirip seperti sebuah perisai, dan juga memiliki sifat-sifat lainnya, geng, yang jelas berbeda dengan manusia biasa. Kita lanjut ke makhluk mitologi menurut agama atau kepercayaan Islam lainnya, yaitu Dajjal. Berbicara tentang Dajjal, sudah banyak orang yang membahas hal ini. Bahkan Dajjal sendiri banyak dikaitkan dengan hari akhir atau hari kiamat. Kemunculan Dajjal ini bisa menjadi sebuah pertanda akhir zaman. Dan Dajjal bisa digambarkan sebagai sosok yang sangat berbahaya menjelang hari akhir nanti. Kehadiran dari Dajjal ini akan menjadi sebuah bencana keimanan yang sangat besar bagi umat muslim. Memang makhluk yang satu ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua ucapannya itu dapat dikabulkan atau dapat diwujudkan. Makanya nanti bakal banyak orang yang percaya dengan ucapan dari mulut Dajjal. Di dalam Alkisahnya gitu ya, dia ini akan banyak mendapatkan pengikut. Ya, walaupun banyak pengikut nggak berarti dia centang biru ya. Nih banyak banget yang nyandain kayak wah Dajjal banyak pengikut tapi nggak centang biru. Tujuannya nggak bukan itu, geng. Ini udah bukan soal sosial media lagi gitu ya. Dajjal ini pengikutnya nanti itu di dunia nyata. Jadi banyak sekali orang yang akan tunduk dan percaya pada ucapan Dajjal. Dan setiap orang yang tidak mendengar ucapan atau tidak mau mengikuti ajaran Dajjal ini akan dibunuh.
Dan sosok Dajjal sendiri pada akhirnya nanti itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, atau kalau di dalam agama umat Kristen disebut dengan Isa al-Masih. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk membaca dan menghafal 5 ayat pertama dari surat Al-Kahfi untuk menghindari godaan atau gangguan dari Dajjal ini. Dan dikabarkan juga Dajjal ini tidak akan pernah bisa masuk ke kota Makkah dan Madinah. Makanya dianjurkan untuk umat muslim datang ke Mekah dan Madinah untuk berlindung. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana Dajjal." Dan beliau juga mengatakan tidak ada bencana yang paling hebat dan paling besar kecuali bencana kemunculan Dajjal sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam hingga hari penghakiman. Jadi benar-benar Dajjal ini nanti adalah sosok yang menghancurkan seisi bumi, geng. Gila, mengerikan banget ya. Lalu sosok mitologi yang dipercaya oleh umat muslim selanjutnya yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, dan di mana Imam Mahdi ini memiliki nama yang sama dengan beliau serta namanya juga sama dengan ayahnya. Pada awalnya dia bukan orang yang baik atau orang yang sangat baik, namun Allah Subhanahu wa taala mengubah akhlaknya dalam kurun waktu dalam 1 hari saja. Imam Mahdi inilah nanti yang akan mempersatukan seluruh umat muslim di dunia untuk melawan Dajjal. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, Imam Mahdi ini akan terlahir dengan nama Muhammad nantinya. Bahkan nama ayahnya pun sama juga, Muhammad. Nah, jadi buat kalian yang mungkin punya anak atau justru kalian yang menyandang nama Muhammad gitu ya, agak lebih berhati-hati gitu. Karena kenapa? Nama yang kalian sandang itu atau nama yang kalian pakai atau nama yang kalian berikan kepada anak kalian itu maknanya tuh berat untuk dipertanggungjawabkan kalau secara akidah dan akhlak tidak mampu kalian bawa dengan baik. Nah, di dunia ini bahkan di Indonesia sendiri pun banyak orang-orang yang memakai nama Muhammad gitu ya. Nah, itu tanggung jawabnya sebenarnya itu besar gitu ya. Nama itu kan doa. Ketika kita pakai nama Muhammad, Nabi besar umat Islam, Rasulullah SAW, itu artinya kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga nama tersebut. Jadi buat orang-orang yang menyandang nama Muhammad, mungkin perkataan, perbuatan, tingkah laku bisa agak sedikit diredam lah gitu ya. Jangan terlalu nakal, jangan terlalu bandel, atau jangan terlalu barbar gitu ya. Sesuai dengan nama yang kalian sandang. Dan nama Imam Mahdi nantinya yaitu sama persis dengan nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nah, itu dia tadi geng, beberapa cerita atau beberapa makhluk mitologi yang dipercaya yang ada di dalam agama Islam. Gimana menurut kalian? Mana sosok yang benar-benar menurut kalian tuh menakjubkan gitu? Coba tinggalkan komentar di bawah dan berikan contoh-contoh lain mungkin dari agama yang berbeda. Mungkin ada dari agama Kristen, ada dari Hindu, Buddha, Yahudi bahkan gitu ya. Ada makhluk mitologi apa yang dipercaya dari agama-agama tersebut? Kita boleh sharing.